Jadi kebencian orang terhadap Islam itu sudah lama. Pergesekan itu sudah mulai. Dan kaum orientalis itu datang ke Indonesia untuk merusak kita nih. Dulu bukan Indonesia namanya, Jawi, Nusantara kan. Bapak Ibu sudah paham itu sejarah. Jadi ketika Islam ini dihasut oleh orang-orang tertentu, kemudian dipegang oleh orang-orang munafik untuk menghancurkan Islam, yang jadi tumbalnya adalah siapa? Para alimnya. Tumbalnya adalah para alim. Sehingga ketika itu diadu dombalah antara para sunan ini. Maka muncul kitab tandingan namanya Darmo Gandul. Kapan waktu kita tambahin lagi Pak. Tapi kita kembali kepada itu. Sampai-sampai orang orientalis mengatakan apa sumbangsih Islam terhadap dunia ini apa? Tidak ada. Mereka menutupi peradaban-peradaban Islam itu. Dan mereka katakan semua yang berada dari peradaban Islam itu berasal daripada peradaban Yunani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal Islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi dalam hadisnya itu yang artinya apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan dicabutlah kehebatan Islam. Dan apabila mereka meninggalkan aktivitas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, maka akan diharamkan keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling mencaci, maka jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Ini perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selain daripada mengambil keberkahan Rasulullah, kita terus bersolawat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini istiqamah dan tetap cinta kepada Nabi. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, materi kita masih sama dan tidak tahu kapan selesainya perang pemikiran ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan dan tidak capek, karena memang materi perang pemikiran ini memang lagi musimnya Pak. Artinya memang sedang kita berada dalam perang itu yang harus kita lawan dan tidak boleh kita tinggal diam. Kita sudah berbicara panjang lebar tentang persoalan-persoalan mengapa Islam mundur, kemudian mengapa Barat sekuler, tapi mengapa hari ini Barat menjadi raja, mengapa Yahudi berprestasi, tapi Muslim justru tidak kelihatan. Kita sudah sampaikan ada liberalisme, pluralisme, sekulerisme dan lain sebagainya, semua yang berbau isme sudah disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari. Perbudakan pada masa Nabi selesai, tapi sekarang lebih daripada perbudakan. Dulu ada namanya kerja rodi, iya kan, kerja rodi. Kemerdekaan Republik Indonesia itu penuh dengan drama. Salah satu di antaranya adanya kerja rodi, lebih daripada perbudakan.
perbudakan itu pada sebagian orang-orang yang ada di masa jahiliyah ketika itu, masih mereka menganggap budak-budak itu bisa menjadi bagian daripada mereka. Justru kalau mereka memiliki anak, anak itu diasuh, diurus. Kalau sekarang, kalau dulu ketika kerja rodi tidak seperti itu, semua dihabisin. Tapi ternyata keserakahan, keangkuhan itu semakin menjadi, bukan semakin menurun. Semakin kita lihat, kalau yang dahulu mungkin masih melihat mana batas dia, mana milikku dan mana bukan milikku, itu masih kelihatan. Kalau sekarang tidak kelihatan. Milik ini milikku, yang sana milikku, yang sana juga masih milikku. Semua jadi milik dia. Kita merujuk kepada satu sejarah yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika melakukan perluasan wilayah, pernah Nabi mengirim surat kepada Kaisar Romawi. Ini mesti sudah paham cerita, sudah sering kita dengar. Ketika itu yang menjadi rajanya adalah Heraklius. Dan ini ditulis dalam berbagai macam sejarah. Dan disampaikan Nabi dalam hadisnya. Ketika Nabi mengajak Raja Heraklius, Kaisar Romawi, untuk berpegang pada keyakinan yang sama, kalimatun sawa, yang ketika itu adalah agama Islam yang diajak. Tapi kemudian ditolak secara halus oleh siapa? Oleh Heraklius. Apa jawaban Nabi? Nabi berkomentarnya sederhana. Kata Nabi, "Sa'uhajimur Rum min ukhri baiti." Kata Nabi, kelak akan aku perangi Romawi itu, Romawi, dari dalam rumahku. Ini pernah terjadi. Satu ketika seorang pemuda ini dilecehkan dan dihina oleh panglima kerajaan. Kemudian dia bicara dalam hati begini, karena dia tidak memiliki kekuasaan. Karena pelecehan yang dilakukan itu begitu keras, apa kata dia? Sa'uhajimuhu min sahri baiti. Saya akan perangi dia dari rumahku. Ini poinnya adalah, kata para ulama, solat tahajudnya dia itu menjadi senjata. Solat malamnya seorang mukmin itu menjadi senjata. Tapi terbuktikah perkataan Nabi tersebut? Apa yang disampaikan oleh Nabi? Apa kata Nabi? Sa'uhajimu ar-rub min ukri baiti. Akan aku perangi Roma itu dari dalam rumahku. Ucapan Nabi ini bukan sifatnya perang, tapi dengan fisik, bukan. Tapi Nabi berperang dengan senyap. Terbukti setengah abad setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada tahun 700-an. Pada tahun 700-an berarti Nabi 632, berarti tidak sampai setengah abad. Itu perluasan wilayah terus berkelanjutan itu. Sampai pada masa Abu Bakr Siddiq, yang difikirkan oleh Abu Bakar itu pada poin-poin tertentu sudah paham kita dalam sejarah. Murtad, zakat, nabi palsu, dan keadaan yang genting ketika itu, agama. Sehingga Al-Quran pun, penulisan Al-Quran pun, atau pengumpulan Al-Quran di stop. Tapi poin itu masuk pada masa Umar bin Al-Khattab. Termasuk salah satunya perluasan wilayah yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada tanah Palestina, Yerusalem. Ini termasuk yang paling, jadi orang yang pertama setelah baginda Nabi yang melakukan penaklukan kepada Yerusalem itu Umar bin Khattab. Dan itu sejarah panjang itu. Umar bin Khattab.
Jadi Bapak Ibu kalau berbicara Yerusalem ini memang bicaranya mesti Yahudi, Israel, Zionis, Palestina. Mesti itu. Nah kalau sudah berbicara itu, ada rasa syukur, ada rasa sedih. Syukurnya mereka terbakar, sedihnya masih kita belum bisa menetralisir keadaan yang di sana, normalisasinya belum bisa. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah kemudian ketika itu Muslim setelah Nabi berdoa di malam hari, tak sampai setengah abad setelah wafatnya Nabi itu terjadi. Mungkin bisa dikatakan sekitar 3 abad lebih. Itu perluasan Islam begitu kuat. Diakui Pak, diakui oleh seluruh umat. Seluruh agama mengakui. Sampai-sampai Samuel Huntington itu mengatakan begini, ini ada agama baru. Ini poin, agama baru. Yang agama baru ini kok bisa meluas gitu. Begitu bangkit, seolah-olah agama ini berkuasa dan paling kuat. Dan itu poin penting. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika peradaban Islam di tangan baginda Nabi itu menjadi satu peradaban yang berkuasa, oleh para ulama dikatakan begitulah Islam pada hakikatnya, yang dijaga karakteristiknya, yang dijaga karena Al-Qur'annya, yang dijaga karena nabinya, yang dijaga karena nilainya, yang dijaga karena nilai. Maka kata Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, apa sebenarnya substansi daripada peradaban Islam itu? Nah, ini sebelum kita, tadi ayat yang saya bacakan di awal, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi gini Bapak Ibu, peradaban itu akan terus digilir oleh Allah. Dulu Islam berjaya, setelah Islam berjaya, ketika daulah, ketika pada masa dinasti Umayyah, ada namanya pertempuran Zallaqah. Pernah dengar Bapak Ibu? Pertempuran Zallaqah? Belum juga? Nah, kita singgung sedikit. Pertempuran Zallaqah ini belum ada yang tahu. Jadi Bapak Ibu ini penting, ini dinasti-dinasti ini penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada masa dinasti Umayyah itu ada namanya yang disebut dengan ada namanya perang Zallaqah. Perang Zallaqah itu terjadi karena ada pengkhianatan kepada Raja Alfonso. Tahu? Pernah dengar Raja Alfonso Bapak Ibu? Nah, kita singkatin aja lah kalau begitu. Jadi gini, dinasti Umayyah, pada masa dinasti Umayyah itu kan Islam lagi naik-naiknya tuh, lagi naik-naiknya tuh. Peradaban Islam lagi oke. Peradaban Islam itu di atas, lagi berada pada posisi yang sedang memang naik tinggi. Pada masa dinasti Umayyah ini Ustaz Sutisno mungkin sudah menyampaikan. Poinnya, munculnya para ilmuwan-ilmuwan muslim dari berbagai kalangan di tengah umat muslim. Ada yang mengatakan Syiah, ada yang mengatakan Mu'tazilah, ada yang mengatakan Jabariyah dan lain sebagainya. Tapi yang jelas umat muslim ilmuwan ketika itu. Yang jelas ketika itu umat muslimnya ilmuwan. Kita ambil contoh Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, kan begitu, itu nama-nama para ilmuwan muslim. Itu tuh muncul pada masa dinasti Umayyah akhir. Lebih tepatnya pada masa Harun ar-Rasyid, masa kejayaan. Itu keemasan betul. Sampai-sampai dituliskan oleh seorang pemuka daripada barat itu, masa itu kami sebut sebagai dark age, masa kegelapan bagi orang barat itu. Nanti Bapak Ibu kita lihat kenapa barat itu menjadi sekuler, dan mengapa ketika itu peradaban Islam itu begitu jayanya, dan apa sumbangsi Islam kepada barat. Nah, ini jangan sampai barat itu cuma taunya sumbangsi mereka saja. Kami punya sumbangsi besar terhadap Islam, terhadap dunia. Islam tidak punya sumbangsi apapun. Nah, ini kaum liberal begitu ngomongnya. Kata kaum liberal, ini terjadi Pak di Indonesia. Satu ketika kami berdiskusi dengan seorang profesor yang sekarang sudah profesor. Kata profesor itu begini, ini saya masih ingat betul
Waktu itu saya belum selesai S2. Masih S1, sedang proses S2, belum selesai, tinggal 1 tahun. Apa kata profesor itu? Kebetulan saya sedang membaca satu buku, judulnya Islam di Nusantara. Pengarang bukunya itu kalau tidak salah Abu Bakar Aceh. Orang Aceh, Abu Bakar Aceh. Ini yang pernah dengar nama beliau, mesti agak sedikit fenomenal. Jadi beliau ini sangat memuji yang namanya Syiah. Sangat memuji. Apa kata beliau? Kata profesor tadi, 2 poin yang saya pegang. Apa peran ulama-ulama Sunni terhadap kemerdekaan Republik Indonesia? Tidak ada, kata dia. Wih, wah kaget juga. Loh, ini profesor di bidang Islamic Studies, dia puji Syiah itu. Terus saya masih ingat betul itu. Karena beliau atasan saya, awak bawahan kan. Jadi agak susah untuk melawan. Tapi poin ketika itu Pak, serius. Karena beliau ini juga agak sedikit liberal itu. Beliau katakan begini. Apa poin yang disampaikan oleh ulama Sunni terhadap kemerdekaan Republik Indonesia? Tidak ada. Bapak Ibu pernah dengar kitab Darmo Gandul? Pernah? Nah, kapan waktu kita lihat sedikit irsi daripada kitab Darmo Gandul. Ini saya lihatin Bapak Ibu ya, sekarang aja, tidak usah nanti-nanti. Isi kitab daripada Darmo Gandul itu sedikit saja. Itu isinya bagaimana kebencian terhadap Islam terjadi. Begini. Ini sudah diartikan ya, karena bahasanya agak Jawa sedikit. Lah rusakan keraton Majapahit. Nah, tapi itu kita bahasa Jawanya kan. Tapi sekarang kita terjemahin aja langsung. Rusaklah keraton Majapahit dengan secara halus tersamar. Jangan sampai didengar orang banyak. Menghadaplah pada hari Ba'da Maulud. Ini Ba'da Maulud ini hari Maulid Nabi. Persiapan kelengkapan para prajurit. Semua prajurit yang kamu miliki juga bawahanmu yang telah masuk Islam. Kemudian kumpulkanlah di Demak. Pura-pura saja mengundang mereka untuk mendirikan masjid. Setelah semuanya berkumpul, ini yang berbicara Sunan Bonang. Setelah semuanya berkumpul, aku Sunan Bonang yang akan membuat akal kepada semua sunan, para tumenggung, semua prajurit yang telah menganut agama Islam niscaya akan menurut kepadaku. Ini isi daripada kitab Darmo Gandul. Apa intinya? Intinya begini. Kitab Darmo Gandul mencoba membangkitkan rasa kejawaan manusia Jawa dan membenci terhadap Islam. Apa kata kitab tersebut? Keberadaan Al-Quran, kalimat selanjutnya itu, keberadaan Al-Quran sudah tidak layak pakai, maka merujuklah kepada kitab asli Jawa yang kemudian mereka sandingkan dengan kitab Injil. Sebentar Bapak Ibu, ini poin pentingnya bukan di sini. Di Indonesia ini ada namanya Snockhorgen. Nama Islamnya saya lupa. Tapi yang jelas Snockhorgen, gitu aja lah. Jadi pada masa yang sama, profesor ini mengatakan kepada saya begini, lihat Snockhorgen, baca sejarahnya secara lengkap, kata beliau kepada saya. Ada bukunya besar itu, tentang Snockhorgen itu. Snockhorgen ini mengutip kalimat yang sama, yang diambil dari kitab Darmo Gandul. Kebencian Islam itu dari tanah Jawa. Sampai beliau Dr. Adian Hussein mengatakan, kalau dipertanyakan soal kemerdekaan Republik Indonesia, beliau menuliskan begini, Indonesia masa depan, perspektif peradaban Islam, katanya. Jadi kebencian orang terhadap Islam itu sudah lama. Pergesekan itu sudah mulai. Dan kaum orientalis itu datang ke Indonesia untuk merusak kita nih. Dulu bukan Indonesia namanya, Jawi, Nusantara kan. Bapak Ibu sudah paham itu sejarah. Jadi ketika Islam ini dihasut oleh orang-orang tertentu, kemudian dipegang oleh orang-orang munafik untuk menghancurkan Islam. Yang jadi tumbalnya adalah siapa? Para alimnya. Tumbalnya adalah para alim. Sehingga ketika itu diadu dombalah antara para sunan ini. Nah, maka muncul kitab tandingan namanya Darmo Gandul. Nah, kapan waktu kita tambahin lagi Pak. Tapi kita kembali kepada itu. Sampai-sampai orang orientalis mengatakan apa sumbangsih Islam terhadap dunia ini apa? Tidak ada.
Mereka menutupi peradaban-peradaban Islam itu. Dan mereka katakan semua yang berada dari peradaban Islam itu berasal daripada peradaban Yunani. Jadi kita ini disampaikan oleh mereka ni, kita ini mewarisi warisan Yunani. Kata Profesor Dr. Hamid Fahmi Darkasi, kalau memang ini adalah warisan Yunani, peradaban Yunani, mengapa orang Barat pada masa itu terkesima dengan peradaban Islam? Jadi gini Bapak Ibu, ketika Islam berjaya pada masa dinasti Umayyah itu ketika masa itulah orang-orang Barat itu, Eropa itu ke Arab-Araban. Tahu maksudnya ke Arab-Araban? Sama kayak kita sekarang, ke Barat-Baratan. Kita ke Barat-Baratan, mereka dulu ke Arab-Araban itu. Makanya gengsi Pak. Dulu perempuan, wanita-wanita itu gengsi kalau nampak lutut ke bawah tuh udah nggak nyaman itu. Nampak lutut, nampak betis tuh udah nggak nyaman mereka. Jadi perempuan dulu yang mulia itu yang tertutup, yang terbuka itu budak. Jadi budak-budak wanita dulu terbuka memang. Jadi kalau sekarang wanita-wanita sekarang terbuka, beda tipis dengan budak berarti itu. Jangan tersinggung Bang. Tapi budak siapa? Tapi jangan tersinggung Bapak Ibu ya. Ini cuman Bapak Ibu yang memutar balikkan itu. Karena memang begitu keadaannya Pak. Dulu yang laki-laki ini kan celananya pendek. Sekarang kan laki-laki tertutup. Yang kedinginan perempuan, yang kepanasan, yang kedinginan laki-laki, yang kepanasan perempuan. Jadi pakaiannya terbuka semua sekarang. Dan ada pergeseran nilai, ada. Nanti kita lihat kenapa Barat itu sekuler. Nggak usah nanti, sekarang aja. Mengapa Barat itu sekuler? Satu, penyebabnya ada 3 kata Dr. Adian Hussein. Yang menyebabkan Barat itu sekuler hari ini 3. Satu di antara 3 tersebut trauma agama. Ketika itu agamanya apa? Kristen. Ini tersebut pula kan? Sensitif enggak? Enggak kan? Ya kalau pun enggak masalah tuh. Ini sejarah. Jadi trauma agama ketika itu Bapak Ibu memang betul-betul terjadi. Ketika terjadi kekacauan negara sampai mereka teriak begini, mana agama? Mana pemuka agama? Sampai mereka berani katakan ketika kekacauan, kelaparan, kemiskinan, politik yang amburadul dan lain sebagainya, sistem negara yang tidak tepat itu, sampai muncul itu pernyataannya, Tuhan itu sudah mati gitu deh. Tapi waktu itu Islam belum ada. Islam belum ada itu. Kalau sekarang beda tipis Pak. Apa beda tipisnya? Sekarang ini seolah-olah agama itu tidak berpihak kepada rakyat gitu. Itu yang dihasut oleh siapa? Yang dihasut oleh kaum liberal kepada kita hari ini. Kalian pandang mana agama yang kalian agung-agungkan, mana Al-Quran yang kalian cintai, mana Nabi kalian yang mengatakan Islam itu bagus. Toh hari ini orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya. Loh mana agama? Jadi peran agama itu tidak ada. Dalam kitab Darmo Gandol tadi sudah disampaikan itu. Itu dahulu itu Pak. Sebelum Indonesia ini merdeka. Dikatakan Al-Quran itu sudah tidak layak pakai, dan nggak laku, kata mereka. Nah ini poin penting. Satu di antara kenapa mereka trauma itu karena memang kenapa mereka sekuler itu sebabnya adalah trauma agama. Trauma agama yang begitu tinggi sehingga menyebabkan mereka sekuler. Nah ketika Islam datang melalui dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Andalusia, ini Pak poin pentingnya perubahan dan pergeseran itu terjadi. Lebih tepatnya pada masa Andalusia. Ketika Islam berada di Andalusia, Spanyol, Spain itu Pak, disitulah peradaban Barat itu mulai berubah. Wanitanya pakai kerudung setengah, menutupi kepala, pakaiannya sopan. Laki-lakinya baik, akhlaknya baik. Di situ mereka mengatakan, sampai dikatakan oleh pemuka-pemuka Barat dalam ilmuwan-ilmuwan Barat itu apa kata mereka? Kedatangan Islam di Andalusia menyatukan seluruh penduduk-penduduk Eropa dan memberikan harmonisasi. Loh kok sekarang tidak, Ustaz? Umat muslimnya nggak terima piye? Yang nggak terima itu siapa? Orang muslimnya itu. Islam memberikan nilai yang baik kepada kita. Loh yang tak mau pakai nilai itu siapa? Umat muslim. Yang takut dengan Islam ini siapa? Umat muslim sendiri.
Sampai-sampai kita harus mengakui kehebatan orang barat terhadap muslim itu sendiri. Sudah pernah saya sampaikan kan sama Bapak Ibu semua, lebih enak masuk rumah sakit Kristen daripada tersebut pula namanya lagi. Nah, gimana lagi? Ada keceplosan. Kalau abang takut potong aja bang. Sekarang kan begitu, anakku saat lebih baik masuk sekolah itu daripada sekolah Islam. Loh, ini umat muslim loh yang bicara seperti ini, bukan non muslim. Pertanyaannya adalah ada apa? Kan itu yang harus kata orang liberal, jangan begitu cara melihatnya. Tengok dulu apa kekurangan kita. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau kekurangan kita ada, kita tetap mau masuk ke sekolah non muslim? Yakin apa tak yakin? Yang disekolahkan oleh, mohon maaf, yang disekolahkan oleh Soeharto ke Berkeley University, balik-balik jadi apa? Semua tempat-tempat terbaik di negara Republik Indonesia ini mereka tempati, yang lulusan daripada mafia Berkeley, Berkeley University. Sampai-sampai Refrison Basir bilang, itu mafia semua itu, kata dia. Bang Gubernur BI, Bank Indonesia, kemudian Menteri BUMN, semua tempat-tempat baik itu harus diisi oleh mereka. Itu Refrison Basir yang ngomong, bukan saya itu. Ada buku kecilnya judulnya Mafia Berkeley. Itu lulusan itu semua. Belajar ke sana, balik kemudian rusak kita. Berapa banyak yang begitu? Pertanyaannya, kita tidak menafikan kehebatan di sana. Tidak. Karena kehebatan di sana berasal dari Islam. Kita lihat Pak, ada enggak sumbangsi Islam terhadap Barat? Kita lihat. Setidaknya transformasi kultur Islam ke dalam budaya Barat ada pada 5 bagian. 1, melalui cerita-cerita dan syair-syair yang ditransmisikan secara oral oleh orang-orang Barat. Jadi cerita-cerita Islam ini Bapak Ibu, itu sudah sampai kepada mereka. Kita lihat, Ibrahim jadi Abraham. Itu bukan cerita Pak, itu fakta. Yusuf jadi Yosef. Kebanggaan mereka menggunakan nama-nama orang Arab, termasuk Muhammad itu, Nabi Muhammad, termasuk nama Muhammad tersebut, itu bangga sekali Pak, bangga sekali. Kalau dia mau jujur secara akademik, mereka mau jujur secara akademik, mereka akan akui Pak, kehebatan kita itu Pak. Maka nanti kata Dr. Adian Hussein, salah satu tombak peradaban Islam ini, kebetulan bukunya itu Membangun Peradaban dengan Ilmu. Salah satu tombaknya adalah ilmu Pak. Maka tidak bisa dipisahkan ilmu iman, iman ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan itu. Yang sekarang terjadi kan pemisahan itu gitu. Yang kita hadapi hari ini pemisahan itu. Ilmu, iman, ilmu. Ahli teknik harus ada imannya. Orang beriman harus bisa ahli. Ahli apa? Ahli teknik, kedokteran, kemudian dokter gigi, dokter hewan, dan semua dokter. Pertanian, bukan pemalsuan kan gitu. Dan ini penting. Di situ butuhnya iman gitu. Kadang-kadang kita lupa di situ. Yang kedua, dengan cara kunjungan atau turis. Oh, ini banyak sekali. Ketika dinasti Umayyah berjaya dan dinasti Abbasiyah, berapa banyak orang-orang Barat datang ke Arab. Ngapain coba? Belajar Pak. Berapa banyak yang datang ke Baghdad itu sebelum Abbasiyah dihancurkan oleh Mongol. Itu tersadis itu. Tersadis dalam sejarah Islam. Hancurnya Daulah Abbasiyah di tangan Mongol itu paling berat dan menyakitkan bagi kita. Betapa tidak semua khazanah-khazanah keislaman itu, khazanah-khazanah tradisi keilmuan kita habis dilibas oleh mereka semua. Makanya isinya lautan hitam dan lautan merah gitu. Itu isinya bukan hanya sekedar darah itu. Semua khazanah-khazanah kita hilang. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara mengangkat kembali. Dan orang-orang Barat begitu dia. Pada abad ke-7, Cordoba adalah ibu kota negara Islam yang paling menonjol pada abad ke-7. Cordoba itu kota paling menonjol secara keilmuan, secara tradisi, budaya. Nah, kapan rusaknya Ustaz? Nah, nanti baru kita lihat. Jangan cepat-cepat mau rusak. Yang ketiga, waktu itu terdapat hubungan perdagangan dan politik resmi melalui utusan yang dikirim dari kerajaan-kerajaan di Eropa. Selain daripada kunjungan,
Mereka datang melihat ke khazanah keajaiban. Begitu juga perdagangan-perdagangan itu mereka datang. Datang Eropa, dari Eropa itu datang. Yang paling banyak menjadi tempat kunjungan ketika itu adalah Syam, Irak, Iran. Tiga ini, dan dua diantaranya pusat Syiah. Masih ingat ya? Irak, Kufah. Kemudian Iran, Khurasan. Yang ketiga ada namanya Syam, Damaskus. 3 negara ini paling berpengaruh. Makanya kalau ada orang liberal bilang begini, tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dinafikan, Islam itu muncul dari kelompok Syiah. Kenapa kok bisa begitu mereka katakan? Ya, karena ketika itu renaissance, kebangkitan Islam itu di situ. Munculnya ilmuwan-ilmuwan itu dari situ. Dari Irak, dari Iran, dari Damas. Sekarang saya tanya, Imam Al-Bukhari dari mana? Asli Arabkah? Enggak. Imam At-Tirmidzi dari mana? Asli Arab kah? Saudi Arabia kah? Enggak. Kan sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Sehingga mereka katakan, itu perannya Syiah itu besar. Disinilah alasan kenapa profesor saya tadi bilang, mana perannya ulama Sunni terhadap kemerdekaan Republik Indonesia? Enggak ada, kata dia. Mak, ini tercuci juga otak awak dibuatnya. Rusak kita Pak. Diambil dari kalimat-kalimat tadi, diambil dari kitab-kitab tertentu yang tidak ada referensi secara valid. Itu yang ketiga. Yang keempat, dengan cara menerjemahkan karya-karya ilmiah orang-orang Islam. Faktanya, monastri-monastri di Eropa, khususnya, Santa Maria kalau di sini, Santa Maria de Ripoll pada abad ke-12 dan ke-13 memiliki ruang penyimpanan manuskrip bagi sejumlah karya-karya ilmiah orang Islam yang diterjemahkan. Saya pernah dikasih kunci sama guru saya untuk buka perpustakaan terbesar di Belanda. Bapak Ibu mungkin pernah dengar nama yang saya sebutkan, Raja Ali Haji. Pernah dengar Bu? Siapa? Kawan Bu? Oh, nah, kalau kenal ya pula matilah ya tua kan. Raja Ali Haji siapa Bapak Ibu? Yang menulis Gurindam 12. Itu aja yang Bapak Ibu tahu. Raja Ali Haji ini Bapak Ibu sastrawan mukmin ternama di kalangan Belanda. Bapak Ibu kalau mau lihat hasil tulisan dia, bukan hanya sekedar, mohon maaf, bukan hanya sekedar Gurindam 12, satu lagi ada yang saya yakin Bapak Ibu mungkin tidak punya. Sangat yakin saya tidak punya. Apa itu? Kamus Bahasa Melayu. Ada yang punya? Oh, coba kita Pak, orang Muslim tidak punya kan? Tapi itu ilmuwan kita. Iya. Karya beliau dalam bentuk bahasa Melayu, kamus bahasa Melayu ini, itu dimasukkan ke dalam museum di Malaysia. Itu diajarkan kepada anak-anak Malaysia. Diajarkan kepada anak-anak Malaysia. Dulu masuk dalam kurikulum di Malaysia. Buku rujukan bahasa Melayunya adalah kamus bahasa Melayunya Raja Ali Haji. Orang mana dia? Sekarang saya tanya, ada enggak pelajaran tentang Raja Ali Haji untuk kita sekarang? Arab Melayu aja mau dihapus. Sudah dihapus, bukan mau dihapus, sudah dihapus itu. Dulu kita belajar Arab Melayu kan? Bagaimana tulis? Itu khazanah kita Pak. Dan peninggalan ulama-ulama Melayu. Karena dulu bahasa kita ini Jawi. Bukan Jawi ini bukan kobau, bukan kerbau, bukan sapi. Jawi itu aksara Melayu. Nusantara, bahasa pertama yang harus diakui. Jawa datang belakangan. Medan apa tak lagi. Bahasa Batak itu. Bahasa pertama Nusantara itu bahasa Melayu. Nah bahasa Melayunya itu mencakupi semua. Bukan bahasa Melayu kita Riau saja. Ada Melayu itu banyak. Yang hafal betul itu kawan saya. Hafal di aksara Melayu itu dari dialektikanya itu dia hafal sekali. Dan itu ada. Apakah cuma ada di sini? Tidak Pak. Ada di Belanda. Kata guru saya, Wan coba buka. Cari buku-buku tentang Islam di perpustakaan ini. Itu di Belanda Pak. Bukan di sini. Ada perpustakaan namanya Brill Library. Kemudian ada perpustakaan Belanda. Itu kata guru saya bukawan. Ada namanya
Siapa namanya itu? Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Pernah dengar ya Bapak Ibu nama ini? Satu. Yang kedua, ada namanya yang Padang itu Al-Minangkabawi. Itu buku tulisan tangan beliau. Itu masih ada di Belanda. Dimasukkan dalam perpustakaan mereka dalam bentuk manuskrip. Di Belanda, Pak, di Belanda. Di sini, di perpustakaan wilayah itu, manuskrip-manuskrip dulu, siapa Pak Tenas Effendi, itu hampir mau digusur, Pak. Itulah kekurangan kita di situ. Nah, ini kalau kata Prof. Fahri, ini yang harus dijaga. Terbukti, Pak, tahun 2018, saya menjadi pendamping seorang orientalis dari Belanda, Utrecht University. Namanya Dr. Zaltan Paul. Beliau datang ke Indonesia, menjadi dari orientalis datang ke Indonesia untuk mengkaji manuskrip saja. Di tahun selanjutnya saya menjadi asisten peneliti kaum liberal di Inhil, Indragiri Hilir, untuk meneliti manuskripnya Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Ada banyak buku dia. Saya sangat yakin, seyakin-yakinnya kita orang Melayu nih, kita orang Riau nih tak banyak punya itu. Kebetulan saya punya agak lengkap. Dan itu Bapak Ibu kami dapatkan di mana? Di Belanda. Di Belanda. Dan mereka kaji manuskrip itu, Pak. Ingat, Pak, cara mereka membelokkan nilai-nilai Islam itu dari syair-syair yang ditulis oleh para ulama-ulama muslim kita lewat situ, Pak. Diambil manuskrip tadi, mereka pelajari. Setelah mereka pelajari, mana yang bisa mereka lakukan penyimpangan terhadap hal tersebut. Itu yang mereka lakukan. Persis seperti pada masa dahulu. Kapan? Yang tadi kita bacakan. Penterjemahan. Kurang apa Ibnu Rusdi itu, Pak? Sangat cerdas, yang bisa menerjemahkan kalimat Plato, yang bisa menerjemahkan tulisan-tulisan arti daripada peribahasa Plato, Aristoteles, itu cuma Ibnu Rusdi. Sehingga karena keberanian dan kecerdasan dia diangkat menjadi penasehat kerajaan. Muncul ilmuwan-ilmuwan barat dari murid dia sendiri yang tak suka dengan Ibnu Rusdi, dibuat isu dan difitnah sehingga Ibnu Rusdi ini diasingkan sampai dia meninggal. Begitu sekarang sama, tidak jauh beda sekarang itu. Sekarang ini tidak perlu diasingkan, mengasingkan sendiri. Tidak perlu nilai itu diselewengkan, mereka sudah terselewengkan. Nah, cukup kasih apa? Nah, ini poinnya Yahudi begini, poinnya Yahudi. Biar terselewengkan nilai itu, kata Yahudi, kasih duit. Ini bahasa vulgarnya begitu. Kalau bahasa akademiknya terlalu tinggi, tapi bahasa vulgarnya kata Yahudi, biar bisa diselewengkan kasih duit. Masih ingat bahasa ini? Itu pernyataan mereka. Iya, pernyataan mereka, Pak. Pernyataan yang langsung oleh siapa? Yahudi. Hazel. Theodor Hazel itu mengatakan begitu langsung. Kasih duit, kasih duit, kasih duit. Pokoknya kami punya duit, kami tidak punya ini, tapi kami punya duit. Apapun bisa kami beli. Politik habis. Pendidikan hancur. Kesehatan rusak. Semua, Pak, dibeli. Tidak ada yang tidak. Sekarang apa yang tidak dibeli oleh Yahudi? Apa yang tidak dimiliki oleh Yahudi sekarang? Tidak ada, Pak. Kapan mereka melakukan itu? Ketika ini tadi, Pak. Asasnya penerjemahan ilmu-ilmu Islam ke dalam bahasa mereka diterjemahkan. Setelah diterjemahkan mereka pelajari, turun-temurun terstruktur, Pak. Sampailah pada akhirnya 1924 akhir dan 1924 sampai 1925. Runtuh Turki Utsmani, habis kita. Sampai di sini bisa dipahami. Setelah itu tidak ada lagi pengakuan terhadap ilmuwan muslim sedikit pun. Tidak ada. Dikaburkan semua. Semuanya dihapus. Termasuk kurikulum-kurikulum yang berbasis kepada agama ketika itu di Eropa. Hapus. Siapa namanya? Muhammad Endar Muda. Tidak bisa bang sana bang. Kalau pakai nama Muhammad. Tapi pakai nama di situ John Enkel, John Opol. Oh, lancar itu. Terjadi. Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas nggak bisa berangkat ke Amerika gara-gara namanya Yunahar Ilyas. Ada Ilyasnya, Pak. Coba.
yang berbau Muhammad, yang berbau Islam, namanya doang. Oh, ini teroris. Dulu Turki termasuk negara paling sekuler itu. Turki itu negara sekuler. Ada saja nama yang terindikasi keterorisan dibuang, itu sudah. Kalau dulu di Inggris, kata guru saya, waktu kami masih santri itu, kata guru saya, asal ada saja namanya yang kaitannya dengan Islam, maka jangan biarkan masuk. Ganti dulu. Nah, sampai-sampai guru saya mengganti nama dia itu. Dari Ismail jadi Samuel. Tapi dia tak pakai Samuel waktu itu. Cuman Ismail saja namanya, tapi dia ganti. Begitu Pak brutalnya mereka. Sampai nama saja mereka takut. Cuma uniknya, asasnya masih ada. Samuel diambil dari Ismail. Mikael diambil dari Michael atau Mike, terserahlah pokoknya. Diambil dari Mikael. Yusuf diambil dari Yosef dan lain sebagainya. Abraham diambil dari Ibrahim. Itu mereka pakai. Jangan salah, sampai hari ini kejujuran para ilmuwan barat itu ditutupi. Kenapa? Lisan ini tak boleh berkata jujur akan kehebatan peradaban Islam. Kenapa? Malu kami, gengsi. Kalau Islam tahu kami ngambil dari mereka, kami habis. Begitulah bahasa lisan para ilmuwan barat. Ketika itu ditutup paksa oleh siapa? Kerajaan. Sekarang saya tahu, saya tanya Bapak Ibu, ada enggak tekanan dari atas ketika itu? Mesti. Nah, sekarang pertanyaannya, begitu enggak? Kan beda tipis kan? Ini Bapak Ibu aja yang menyamakan ya. Silakan samakan. Begitu memang. Nilai Islam kenapa enggak bisa berkembang? Karena sudah dipegang atasnya, yang atas menekan. Itu yang dilakukan oleh mereka, iya. Itulah yang dilakukan oleh para orientalis ketika itu, para orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang tertuang dalam kitab Darmo Gandol tadi. Apa yang terjadi? Mereka minta Raja Majapahit itu menghapus peran-peran Islam. Sampailah bahasanya Bapak Ibu, sebenarnya ada ulama muslim di balik kesuksesan Raja Majapahit. Cuma kan tak boleh disampaikan. Nah, ini bahasanya kalau disampaikan, itu nanti terbongkarlah, kata dia. Nah, inilah bahasanya begitu. Waktu itu. Kalau sekarang kan sudah pada tahu. Dan tidak ada penelitian lanjutan terkait betul apa tidaknya keislaman Raja Majapahit. Tidak ada penelitian yang otentik yang bisa kita jadikan sandaran. Tapi kalau kita melihat merujuk kepada keadaan, bisa jadi. Baik, itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Jadi terjemahan itu penting, Pak. Ketika menerjemahkan kitab itu tergantung kepada siapa yang menerjemahkan memang. Kalau yang menerjemahkan itu punya kepentingan, ya diselewengkanlah. Tapi kalau dia jujur, aman. Nah, yang menjadi masalah itu kalau tak jujur, itu aja. Kalau tak jujur susah. Sekarang banyak yang jujur apa tak jujur? Oh, berarti mengomongkan diri sendiri. Baik. Untuk kelancaran proses penerjemahan, raja-raja Eropa mendirikan sekolah-sekolah untuk para penerjemah di Toledo. Nah, ini sengaja khusus. Makanya Bapak Ibu, kenapa pernah saya katakan Oxford University dibangun. Kemudian McGill University. Kemudian banyak Bapak Ibu, saya agak lupa nama-nama universitas itu. Ada sekitar 5 universitas itu. Dan yang pertama mereka bangun itu Bapak Ibu, itu studi Islam dulu. Yang lain baru nyusul. Program-program studi yang lain itu nyusul. Yang pertama itu studi Islam dulu. Tujuannya apa? Tujuannya dilakukan untuk mengkaji manuskrip-manuskrip keislaman. Mana tulisannya siapa namanya mana tulisannya Ibnu Sina, mana tulisannya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu Bapak Ibu penulis buku kitab Al-Kharaj. Al-Kharaj itu artinya pajak. Bukunya tebal, ada sekitar 2000 halaman. Segini tebalnya. Ada bukunya di rumah itu segini tebalnya. Dalam bahasa Arab tentang perpajakan. Nah, Bapak Ibu yang mau baca, bacalah. Saya yakin tuh. Yakin tak mau baca maksud saya. Segini tebalnya Pak. Sakit juga mata kita dibuatnya, kecil sekali. Jadi
Ini Bapak Ibu, buku ini itu dijadikan landasan kenegaraan pada masanya. Jadi pegangan negara dalam perpajakan itu ada di situ jizyahnya dan lain sebagainya, ada usurnya banyak Pak. Tapi kan tak boleh lagi dipakai. Diambil nilainya, dibuang bukunya, tidak usah dipakai lagi. Begitu Pak. Dan dimasukkan ke dalam perpustakaan tersebut. Uniknya umat muslim cuma boleh masuk ke dalam perpustakaan itu hanya sekedar foto, tapi tidak boleh mengambil, tidak boleh megang. Kalau mau pakai buku-buku itu boleh di tempat, tidak boleh ngapa-ngapain. Belajar baca situ boleh, tapi kita tidak boleh bawa keluar, tidak boleh. Makanya mahasiswa Belanda waktu itu, kata guru saya profesor itu, nanti kalau saya sebutin namanya mesti Bapak Ibu kenal. Jadi saya tidak usah sebutkan. Jadi kata profesor tersebut, kami cuma bisa masuk kemudian keluar sudah selesai. Jadi ngerjakannya di dalam, tidak boleh bawa keluar. Jadi manuskrip itu tidak boleh dibawa keluar. Barulah kemudian setelah beberapa tahun itu, belakangan ini baru dibolehkan. Mau difotokopi, itu dibenarkan. Setelah apa? Setelah ada pengakuan. Banyak profesor ilmuwan barat itu yang hari ini mengakui kehebatan itu. Makanya sekarang umat muslim, orang barat mengakui kehebatan kita, kita tak mau mengakui kehebatan kita. Nah, jadi prosesnya begitu Bapak Ibu. Itu baru sumbangan Islam kepada barat. Baru sumbangan Islam kepada barat. Baru 5 poin. 5 poin ini kata para ulama itu sudah sangat mencakupi segala hal. Apa nilai yang tak mereka pegang? Sampai hari ini Inggris itu menjadi apa Inggris itu? Pusat perhatian ekonomi Islam di dunia. Sampai-sampai orang Inggris sendiri bilang begini, kami melihat Islam tapi kami tak melihat Muslim. Tapi sebaliknya ketika di Indonesia kami melihat Muslim tapi kami tak melihat Islam, kata dia. Itu gara-gara apa? Proses itu tadi. Proses. Salah satu peran negara terbesar dalam tumbuhnya ekonomi Islam di dunia ini, negaranya adalah Inggris. Baru nomor 2 siapa? Ada yang tahu? Malaysia. Baru yang ketiga, Saudi Arabia. Indonesia nomor berapa? Entar. Iya, entar dulu. Kita tidak tahu urutan keberapa Pak. Tapi Indonesia punya peran. Tahun 1992 sudah ada wacana tentang untuk membangkitkan yang berbau keislaman, perbankan syariah. Dulu sebelum perbankan syariah ada namanya at-takaful. At-takaful itu asuransi syariah. Takaful dulu. Setelah takaful muncul koperasi BMT dan lain sebagainya, barulah kemudian perbankan syariah yang ketika itu pelopornya adalah Bank Muamalat, yang sampai hari ini bagaimana kondisinya? Tarik ulur. Kadang Malaysia yang ngambil, kadang Indonesia yang mau, kadang Malaysia yang itu aja terus. Nah, itu karena apa Bapak Ibu? Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena orang kita tidak mau nabung ke situ, karena orang kita nggak mau pakai itu. Jadi begitulah keadaannya. Hari ini kalau BSI itu kita pandang begitu, tidak akan ada lagi Pak. Sama kejadiannya nanti dengan muamalat. Jangan pandang rusak sedikitnya Pak, tapi pandang perkembangannya. Yang kita lihat sekarang begitu. Sama aja tuh bank syariah, bank konvensional. Yang bilang sama tuh siapa? Saya Pak Ustadz. Kenapa Bapak Ibu belajar itu? Enggak Pak Ustadz, itu masalahnya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi kita ini cepat mengambil kesimpulan. Makanya kata para ulama, di akhir zaman itu banyak yang jadi ahli fatwa. Baru belajar sedikit sudah jadi ahli fatwa. Oh ini bank konvensional haram. Bank syariah ini haram kata dia. Sama aja dengan bank konvensional. Loh, pertanyaannya itukah yang dia pelajari selama bertahun-tahun? Enggak juga, ternyata tidak. Ada keinginan untuk mengembangkan ekonomi Islam atau sistem-sistem yang berbau Islam. Ya harusnya kita dukung, bukan kita jatuhkan Pak. Bukan kita jatuhkan. Ada pendidikan-pendidikan yang hari ini dibangun untuk meninggikan nilai-nilai keislaman. Kita dukung, bukan kita jatuhkan. Tapi bosan mereka membuat citra buruk. Kalau mereka membuat citra buruk, kita yang menutupi dan menasehati.
Sekarang saya tanya, kalau citra kita buruk, kita apakan? Kita sebarkan atau kita tutupi atau kita nasihati? Kalau bisa, Pak Ustaz, tak akan masuk anakku di sekolah Islam itu. Tidak akan. Nanti homo anakku di situ, kata dia. La ilaha illallah. Sampai di sini paham apa ini? Ini alasan kebencian terhadap pendidikan sekolah-sekolah Islam. Dulu begitu. Sekolah Islam tuh mahalnya minta ampun, Pak Ustaz. Jadi perbandingannya, mending sekolah non-Islam tuh Pak Ustaz. Sudah tidak mahal, kualitas terjamin. Yang dia pandang sekolah Islam ini cuma satu. Sementara ada ribuan sekolah Islam yang lain. Kok yang dijadi sandarkan cuma satu? Itulah kacamata liberalisme. Orang-orang liberal. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Nanti waktu ke depan kita lanjutkan. Aman Bapak Ibu? Yakin aman? Goyang apa tak goyang? Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini sejarah. Sejarah yang harus kita pahami. Kita butuh ini sekarang agar kita tidak salah langkah dalam membangun peradaban Islam kembali. Tapi kan Islam bakal tetap berkembang Ustaz, betul. Kalau umat muslim yang berada di dalamnya mau mengembangkan, mendirikan, membangkitkan. Kalau tidak sama saja. Salat oi, salat oi. Salat sebagai kewajiban apa hobi? Kan itu tergantung. Salat tuh kata. Yang salat dari sekian banyak yang diajak satu yang datang kan itu. Itu sama Pak. Jadi maka tidak bisa kerja sendiri, harus kerja sama-sama. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang jika Allah izinkan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran. Mudah-mudahan kita bisa terus membangun peradaban Islam, baik secara moral, pendidikan, akhlaknya, keilmuannya, tradisinya, budayanya. Insya Allah kalau kita sudah mampu, maka tak bisa kita nafikan, insya Allah nilai-nilai keislaman dalam peradaban itu akan naik, akan muncul, akan tumbuh. Dimulai dari umat muslim itu sendiri. Jika umat muslimnya tak mau, maka itu yang sulit bagi kita. Maka kita sama-sama kerja keras Bapak Ibu untuk bisa kembali membangkitkan semangat-semangat keislaman di tengah umat muslim itu sendiri. Jangan anti dengan nilai-nilai keislaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.